pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, saudara bisa lihat di warta jemaat saudara itu dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya rasa kalau ayat ini nggak ada masalah ini kan, kita semuanya percaya bahwa bagi Allah itu semuanya tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi persoalan kita sekarang kan bukan persoalan Allah. Persoalan kita sekarang lah persoalan kita. Karena bagi kita ternyata kok banyak kali hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Gitu. Nah, tapi kalau kita belajar lebih jauh dalam Matius pasal yang ke-17, Matius pasal 17 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi sebenarnya bagi kita juga, kita bisa mengalami hal yang sama. Masalahnya kenapa nggak sama? Masalahnya hanya masalah kepercayaan. Sering hati kita bimbang. Aku mau tanya pada saudara, waktu Tuhan berkata, jadilah langit dan bumi, apakah kira-kira dia bimbang? Aku bilang nanti kira-kira jadi apa enggak ya? Apakah dia bimbang? Enggak, dia enggak bimbang. Dia mengucapkan. Dan akhirnya itu jadi. Dan itu yang Tuhan juga mau dikatakan di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa juga mengalami hal yang sama kalau kita memiliki iman percaya. Dan yang Tuhan tuntut itu bukan iman percaya yang besar gitu ya. Kalau ada imanmu sebesar tong, maka kau bisa mengalami mujizat. Tuhan nggak bilang begitu. Kalau engkau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja. Sesawi itu apa itu ya? Hah? Sesawi itu bukan sayur ya. Ada yang bilang sesawi itu gulen, bukan. Sesawi bukan sayur. Sesawi itu di Israel sana itu pohon yang kalau dia jadi besar bisa, kalau di sini kira-kira sebesar pohon jeruk bisa. Sebesar pohon jeruk. Nah, di komplek ini dulu aku bawakan dari Israel, kami tanam beberapa, sekarang masih ada di sana di sudut di samping rumahnya Simon tuh. Itu ada situ satu pohon biji sesawi. Kalau secara cari buahnya, dia buahnya kayak buah arcis gitu ya. Kalau saudara ambil buahnya, lalu saudara piu, apa bahasa Indonesia piu? Hah? Kalau remes gini ya kan, piu, dipiu gitu. Pokoknya ngerti lah, bahasa kan penting ngerti ya kan. Kalau sudah piu-piu gitu, maka akan jatuh biji sesawi itu seperti tepung gitu, seperti tepung. Jadi biji sesawi itu kalau mau ambil satu biji nggak bisa. Kalau beras kan bisa ya, ambil satu biji, buat sisa ada biji kalau bisa. Biji sesawi, buat sisa tepung asal ada biji kalau bisa. Nggak gitu, biji sesawi sangat halus, kecil sekali. Dan Yesus bilang, kalau engkau punya iman sebesar itu saja, tidak ada yang mustahil bagimu.
Nah kalau gitu adanya imanku, tapi kecil. Tapi jangan lupa bahwa biji sesawi itu dia bukan hanya kecil. Biji sesawi itu dia akan bertumbuh. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Itu maka kadang-kadang kita heran kenapa orang yang baru-baru ikut Tuhan tiap berdoa dijawab Tuhan. Karena dia memulai dengan satu iman yang kecil dan Tuhan menjawab doa-doanya supaya melalui itu imannya akan bertumbuh. Lalu kenapa kita yang udah lama ikut Tuhan kadang-kadang udah berdoa 3 kali belum dapat? Kadang-kadang kita mengalami masalah-masalah yang orang lain tidak alami. Aku udah percaya pada Tuhan Yesus, kok masih begitu banyak pencobaanku. Apa masalahnya ini? Ya karena itu tadi, kalau biji masih biji sesawi ditanam, nggak ada angin yang menimpa dia kan, nggak ada kan? Tapi makin lama dia makin besar, udah mulai ada angin. Saya percaya kalau orang memelihara kehidupan kerohaniannya sehingga dia tiap hari bertumbuh, maka dia pasti akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kesulitan kita sekarang ialah terlalu banyak sekarang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kehidupan rohaninya nggak bertumbuh lagi. Memang dia orang percaya, memang dia ke gereja, memang dia memberi persembahan, betul, dia bayar perpuluhan, benar. Tapi kerohaniannya, imannya nggak bertumbuh. Hari lepas hari dia begitu saja. Dia mulai terjebak dengan yang sering saya sebut rutinitas. Tinggal begitu saja, begitu saja. Hidup rohaninya tidak lagi bergairah. Kalau orang yang rohaninya bertumbuh, tiap hari hidupnya bergairah. Hari ini apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Hari ini apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Saya 10 hari di Jakarta ya, baru kemarin dulu pulang. Bagi saya sebenarnya kalau ke Jakarta itu sama dengan istirahat. Kalau di sini nggak ada istirahatnya. Kalau di Jakarta biarpun ada 13 kebaktian, 10 hari itu 13 kali kebaktian ya, yang harus saya layani. Tapi bagi saya itu istirahat. Karena kebaktiannya malam atau pagi gitu. Kalau pagi sore aku istirahat. Kalau malam kebaktiannya siang aku istirahat. Istirahat artinya bukan cuma tiduran aja. Belok kaki. Enggak gitu, bukan itu maksudnya. Tapi ada di mana saya mempunyai waktu untuk mulai bertanya lagi pada Tuhan. Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku? Apalagi yang harus kulakukan? Supaya saya mengalami pertumbuhan kerohanian hari lepas hari, supaya tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang menjadi hari yang hanya berbentuk rutinitas. Satu jebakan yang bahaya dalam hidup kekristenan adalah rutinitas. Siapa di rumahnya ada akuarium ikan? Ada? Coba angkat tangan coba. Satu pun nggak ada. Kasihan. Cobalah lihat di kolam kita ini. Ada ikan dalam? Ada. Apa kerjanya dalam? Kerjanya rutinitas. Begitu-begitu aja. Nunggu hari dia dipanggang. Dan banyak orang Kristen gitu. Dalam perjalanan hidupnya yang dia jalani hanya rutinitas. Nggak ada kesegaran, nggak ada, wah hari ini Tuhan akan kerjakan. Ya Tuhan berikan sesuatu ya Tuhan. Kita nggak boleh punya iman yang rutinitas.
Karena waktu kita bertumbuh, pasti kebutuhan kita juga berbeda. Coba, pupuk yang saudara perlukan. Saudara semua penanam jeruk ya, saudara petani jeruk. Saudara semua adalah saudagar-saudagar jeruk. Aku mau tanya, waktu pohon jeruk itu ditanam bibitnya, masih kecil, itu kebutuhannya akan pupuk sama enggak dengan pohon jeruk yang sudah berbuah? Enggak sama. Dan kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti kebutuhan rohani kita juga berbeda. Itu maka perlu kita bertumbuh. Bilang sama sebelahnya, kau perlu bertumbuh kawan. Coba tanya sebelahnya, siapa namamu? Ame gelgel atau ame bertumbuh? Bapak gelgel atau bapak bertumbuh? Kalau kita bertumbuh, artinya ingin sesuatu yang berbeda. Saya aja sampai sekarang masih rindu Tuhan, aku masih mau lah. Biarpun sudah bahasa Ibraninya bilang bau tanah. Butuh hamudu, bau tanah. Nah, butuh. Ya. Tapi Tuhan mungkin Tuhan masih kasih saya kesempatan ya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, kapan aja. Tapi aku ingin waktu-waktu ini akan menikmati sesuatu yang berbeda dari hari-hari yang lalu. Kenapa? Aku sendiri rindu adanya pertumbuhan, baik kerohanianku, baik pelayananku, apa saja. Karena aku tahu itu yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita berjalan dalam pertumbuhan, Dia sudah berjanji. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Bilang sebelahnya, kau bisa kawan, bilang. Jangan bilang kau berbisa kawan, jangan. Kau bisa kawan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, bilang begitu sama dia. Kalau kita udah sampai di situ, nggak ada satu istilah yang bilang, oh nggak ada lagi jalan keluar. Nggak ada istilah, nggak ada jalan keluar. Semuanya ada jalan keluar. Orang lain boleh bilang nggak ada jalan keluar. Sama seperti orang yang di kolam Bethesda, Yohanes pasal 5 ya. Berapa lama dia di situ sakit? 38 tahun lamanya sakit. Kenapa mesti begitu lama? Karena dia selalu kalah berlomba dengan orang yang lain. Karena perlu lomba cepat. Mungkin tiap minggu dia lihat orang disembuhkan. Kalau tiap minggu aja itu air digoncang, setahun berapa kali? 52. Supaya nggak sulit menghitungnya, diskon 2. Kalau 10 tahun dia di sana, udah 500 orang dia lihat sembuh. Kalau 20 tahun, udah 1000. Kalau 30 tahun, 1500. Kalau 38 tahun, diskon-diskon tadi dikembalikan, mungkin 2000. Dia lihat. Dan dia tahu, besok juga akan ada orang disembuhkan. Minggu depan akan ada lagi disembuhkan. Bulan depan akan ada lagi disembuhkan. Tapi kau bagaimana? Kata orang, aku tidak ada jalan keluar. Semua berkat-berkat itu hanya untuk orang. Hanya untuk orang. Hanya untuk orang. Untuk Bapak gimana? Nggak ada jalan keluar. Kalau aku udahlah nyanyiku itu, maka nyanyiku pun betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Kenapa? Di ayat yang ke-7 dia berkata,
Tidak ada lagi orang yang mau menolong aku. Wah. Kalau dia harus lari sendiri, kalah karena dia lumpuh. Kalau mengharapkan pertolongan orang, nggak ada lagi orang mau menolong dia. Dia nggak punya saudara, ada saudaranya pun bosan. Nggak punya orang tua, bosan. Nggak punya kalimbubu, anak beru, bosan. Nggak punya pendeta, ada pendetanya pun udah bosan. Didoakan sembuh, nggak sembuh-sembuh, didoakan mati, nggak mati-mati. Bosan. Sampai akhirnya nggak ada yang datang. Dan waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia berkata, tidak ada lagi orang. Saudara tahu apa yang mempengaruhi pikirannya? Tidak ada jalan keluar. Sampai Yesus, waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya pertanyaan itu jawabnya kan cuma dua. Mau apa tidak? Tapi karena udah memang, udah error, udah konsleting sana, konsleting sini. Udah error pikirannya. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak jawab yang ditanya. Dia bilang, nggak ada orang yang menolong aku. Ada anggota-anggota gereja nggak datang lagi. Lakin dia di gereja handai kita. Nah. Nggak diperdulikan kita semua orang itu. Dengar, kalau kita selalu berharap pada orang, kita akan kecewa. Jangankan gereja, orang tua kita, anak kita aja. Ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang sangat menyedihkan. Waktu kami di Bandung, istri saya cerita tentang salah satu family mereka. Udah orang tuanya sakit, anaknya banyak, anak satu pun nggak peduli lagi. Nengok aja nggak ke rumah, nengok. Jangan dulu bayar biar nengok aja enggak, anak. Udah bosan. Tapi dengar saudara, orang lain boleh bosan padamu. Saya kadang-kadang bisa bosan pada saudara, betul. Sama seperti saudara pun bisa bosan sama saya. Coba aku nanti umurku sampai 120 tahun. Dan mulai tahun depan nggak bisa lagi ngomong sama aku. Saudara pasti ketemu sama aku udah bosan. Tapi satu perkara aku tahu, biarpun semua orang lain bosan, Yesus nggak pernah bosan sama kita. Bilang sebelahmu, Yesus nggak bosan padamu. Bilang sebelahnya, biarpun kau membosankan, Yesus nggak pernah bosan. Ya kadang-kadang kita membosankan, seperti 38 tahun sakit situ kan membosankan itu kan. Tapi Yesus nggak pernah bosan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, biarpun aku sering membosankan Engkau, ampuni aku, ternyata Engkau tetap tidak bosan Tuhan. Haleluya. Waktu orang lain bilang gak ada jalan keluar, dalam Yesus masih ada jalan keluar. Amin. 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 Ada dulu satu anak
remaja gitu ya. Dia di Sukamakmur pergi sama kawan-kawannya ke satu daerah yang orang bilang situ angker, jalan-jalan mereka mau ke ladang, pas lewat situ entah gimana gitu 3 orang mereka jalan situ, pulang ke rumah langsung udah kayak orang linglung-linglung gitu 3. Lalu yang satu lagi 3 hari lagi mati, tinggal satu lagi nih anak remaja ini, dan karena udah takut dia juga akan mati, dibawalah ke rumah kami gitu. Dan itu tinggal di rumah kami layani. Itu selalu setannya itu datang pas jam 12 malam. Rupanya setan tahu juga jam ya. Selalu pas tepat jam 12 malam. Asal udah jam 12 kurang 5, kami suruh dia di tengah. Kami kelilingin semua. Saya, istri, pengerja, kadang-kadang anak-anak saya juga ikut. Kami kelilingi gitu. Dan mulai jam 12 kurang 2 menit, dia mulai bilang om, murah om, murah om, katanya. Ngeri om. Mukanya semua kayak berdarah-darah, kayak dipukulin orang, darah-darah hancur. Udah datang om. Kami bilang namanya Ati, Tik lawan Tik. Dalam nama Yesus lawan, dalam nama Yesus lawan. Dia mulai teriak, dalam nama Yesus pergi kau, dalam nama Yesus kau usir kau hai setan, keluar kau dalam nama Yesus keluar. Asal pas jam 12 langsung dia yang bilang, aku tidak mau keluar, engkau milikku. Nah, udah kita bergumul lagi terus. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, beberapa bulan. Berapa bulan dia tinggal di rumah? 3 bulan kita gumul terus. Setannya itu nakal dong. Dulu kami dengan Pak Sukajaya dan Ibu sering ke Johar itu tiap minggu sore ke Johar waktu merintis Johar itu kan. Itu asal udah siap sana kebaktian, pulang kami udah sampai di Kaban Jahe, iblisnya di rumah bilang, sebentar lagi udah datang pendeta, pergi kita dulu yuk katanya. Nanti besok datang lagi kita. Hari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan syukurlah kami semua nggak bosan-bosan. Dan nambah lagi 1 lagi dari susu waktu itu. Sama juga kasusnya. Dia kadang didoakan di sini, kumat di sana. Doakan di sana, kumat di sini. Pindah-pindah dia. Supaya capek orang ini lari ke sana. Begitu mungkin pikirannya. Sampai akhirnya satu diseret ke kamar yang sana, satu lagi diseret kamar yang lain. Aku doakan satu, istriku sama anak-anak lagi. Doakan yang lain. Dan waktu kami nggak ada, mereka ngobrol. Mereka baca Alkitab loh. Yuk kita baca Alkitab yuk katanya. Mereka baca. Tapi ini bohong ini ya. Ini bohong kan? Iya. Katanya Yesus aja. Nggak betul kan? Ya kan? Nggak betul, bohong ini. Mereka ngomong gitu. Tapi terus dilayani. Sampai 1 hari mujizat Tuhan terjadi. Mereka disembuhkan secara total. Sekarang udah jadi ibu rohani di Bangka sana. Jadi ibu gembala, ibu pendeta. Orang yang dirasuk-rasuk setan ternyata bisa juga jadi ibu gembala gitu. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan nggak pernah bosan. Bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Lalu yang kedua masalah yang selalu kita hadapi ialah kita selalu merasa Tuhan itu terlambat. Kan sama kayak saudara Lazarus. Waktu Lazarus sudah mati, sudah dikubur 4 hari, Yesus datang. Saudaranya bilang, Tuhan, kalau hari itu di sini kau nggak mati saudaraku. Kalau hari itu, jadi dia sebenarnya percaya saudaranya bisa nggak mati kalau Yesus berapa hari yang lalu ada. Tapi sekarang sudah terlambat. Tapi Yesus nggak pernah terlambat. Nyanyian kita berkata, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Itu sering ngomong.
melawan terlambat. Yesus nggak terlambat. Keterlambatan itu justru ingin kadang-kadang melihat kesetiaan kita. Apa arti setia? Tahan menderita untuk waktu yang lama, itu arti setia. Kalau rasa-rasa terlambat, justru mujizatnya makin besar. Kalau baru tadi pagi dia mati, siang didoakan hidup, mungkin lengakin dia mati. Masih pingsan dia, masih pingsan. Jadi orang pikir udah mati katanya. Tapi kalau udah 4 hari, udah dari sini udah keluar air, sini keluar air, ikut lagi 1-2 kacang koro. Lalu dia hidup kembali, nggak ada orang lain yang akan berani bilang, memang tadi belum mati, nggak ada. Tuhan nggak pernah terlambat. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal 7 kan, dalam warta jemaat saudara ada di situ ya, tentang seorang janda yang kematian anak. Anaknya pemuda. Kalau saya panggil 3 orang ke depan, ya saya panggil. 1 Pak Sukajaya, oke, 1. 1 lagi Karnis, pemuda. 1 lagi si Joel yang barusan diserahkan tadi kan baru lahir tuh kan, suruh doa. Kira-kira yang 3 orang ini kalau meninggal yang mana yang paling sayang? Terlepas dulu itu bapak kita, saudara kita ya, terlepas dari itu ya. Yang mana yang paling sayang kalau 3-3 salah satu itu mati? Yang mana yang paling sayang? Yang kecil, yang pemuda atau yang udah tua? Kalau yang kecil belum ada kenangannya. Kalau yang udah tua, tapi kalau pemuda, harapan bangsa. Dan dia anak tunggal lagi. Kalau tadi 14 anaknya, ya, mati 2 nggak masalah lah. Banyak juga orang tua dumpang perkasa dia kau kerina katanya ya kan, kenapa banyaknya anaknya dia rasa berpetir lah kau berapa orang supaya nggak banyak lagi mau dikasih makan katanya kan. Tapi ini anak tunggal. Yang lebih sedih lagi mamanya pun udah janda. Siapa lagi yang jadi harapan mamanya ini? Nggak ada lagi. Anak ini udah mati. Bukan cuma udah mati, udah dibawa ke kubur. Biasa kan orang nggak langsung dikubur ya. Adakah pernah lihat ada orang karo kayak Anania Sapira dulu. Di situ mati gelebek gitu langsung bawa ke kuburan. Enggak ya. Ya kalau aku mati nanti jangan langsung gitu ya, langsung khotbah aku gedebek katanya mati langsung kurak lubang darah kurak langsung janganlah, kasihanilah aku ya, panggillah anak-anakku ya kan gitu. Jadi ini udah berangkat ke kuburan. Siapa lagi yang bisa menolong? Kalau ada orang bilang, bawalah ke dokter sana. Semua yang lain bilang sudah terlambat. Tapi di sana ada orang gini, sudah terlambat. Semua komentar orang sudah terlambat.
Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi saudara? Tuhan nggak terlambat. Tuhan Yesus tidak terlambat. Amin. Tuhan Yesus tidak terlambat. Bilang pada sebelah Anda, hibur dia. Bikin kata-kata Anda sendiri, ayo. Kadang-kadang keterlambatan kita itu rasanya, aduh gimana nih. Dulu waktu aku ingat pengalaman waktu Feni. Waktu itu dia sedang kuliah di Bandung, jadi akan pulang. Jadi saya udah beli tiket burak. Jadi malam aku antar, mereka dari Bandung udah berangkat jemput. Waktu itu ke Bandung, Jakarta Bandung 4 jam dulu. Sekarang udah ada jalan tol baru ya, 2 jam sampai. Jadi aku antar dari sini, dari Bandung udah berangkat ke Jakarta. Sampai di Medan. 1,5 jam lagi pesawat mau berangkat. Waktu aku check-in, dia bilang udah penuh. Mana ini? Kita beli tiket udah oke. Dia bilang udah penuh, udah bayar kita, udah oke. Rupanya yang jual tiket itu travelnya itu memang itu kurang ajar itu. Perlu diajar. Kurang asam, perlu dimakan banyak asam dia. Karena dia jual rupanya tiket itu banyak kali yang oke gitu. Lebih dari kapasitas. Kalau 100 kursi di pesawat dijualnya 120. Jadi siapa yang cepat itu yang masuk, siapa yang cepat akhirnya udah nggak bisa. Kalau saya sebenarnya nggak apa-apa kan besok, tapi yang jemput tuh gimana? Lalu saya bilang, saya datangin pimpinan, saya bilang nggak bisa Pak, ini anakku ini kan udah oke, itu salah klien, bukan salah kami Pak, itu salah travel katanya, itu kami nggak tahu lah, pokoknya ini udah oke, tapi anak saya dalam nama Yesus harus berangkat. Bingung, nggak bisa Pak. Orang lain juga gitu, jadi orang lain udah nggak bisa pulang. Saya bilang, saya nggak mau pulang kalau anak saya nggak berangkat. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Oke, kalau betul-betul nanti pesawatnya berangkat tanpa anak saya, baru nggak bisa. Jadi sebelum pesawat berangkat, saya akan tunggu. Anak saya harus berangkat. Karena udah ditunggu. Nggak bisa Pak. Dia lihat saya biarin aja, saya berdiri situ. Aturan berangkat jam 7 belum berangkat, jam 8 belum berangkat, jam 9 belum berangkat. Akhirnya datang pesawatnya jam 10 malam. Semua orang udah naik. Aku nunggu aja di situ. Dan mereka sibuk terus. Gimana? Coba cek lagi, cek. Terakhir sebelum pintu ditutup, dia bilang masih ada 1 tempat duduk katanya, yang kosong. Segera barang anak saya langsung cap masuk, langsung dia naik pesawat, tutup pintu. Dari tadi dia bilang nggak bisa, dan rasanya udah nggak ada jalan keluar, rasanya sudah terlambat, rasanya nggak mungkin lagi. Tapi waktu kita mulai bertindak, kita percaya bisa. Dalam nama Yesus bisa. Dan ternyata memang bisa. Tapi kita itu masalah kita rusuh. Selalu rasa Tuhan terlambat. Pernahkah merasa Tuhan terlambat? Jawab. Pernah saudara rasa Tuhan terlambat? Bukan pernah, sering. Akibatnya kita cari jalan keluar. Akibatnya memang selesai, tapi bukan pertolongan Tuhan.
Karena kita merasa Tuhan sudah terlambat, jadi kita cari jalan keluar lain. Mau masak nggak ada beras. Udah berdoa tadi 3 kali, Tuhan kirim beras. Ternyata belum sampai berasnya. Mungkin di sorga sedang kosong stok berasnya. Terlambat. Jadi udahlah, nggak usah repot-repot Tuhan ya. Aku utang aja di kedai. Utang di kedai. Selesai memang makan, tapi ada utang harus dibayar. Nggak jadi mujizat. Padahal Tuhan sedang cari-cari siapa di rumahnya ada beras ya. Tadi didoakannya 1 tumbak. Aku mau kasih 5 tumbak kok kata Tuhan. Udah ketemu. Sebelah rumahnya banyak beras. Tinggal aja ku gerakkan aja hatinya. Di mana tadi yang minta tadi ya? Udah di warung utang. Ya kata Tuhan nggak jadilah katanya. Nggak jadi. Waktu kita merasa Tuhan terlambat, kita cari jalan pintas. Akhirnya mujizat pun tidak terjadi. Tuhan pun nggak jadi menolong kita. Kenapa nggak jadi? Salah Tuhan. Begitu? Bukan. Salah kita. Apa salah kita? Kita selalu merasa Tuhan terlambat. Tuhan nggak pernah terlambat. Amin. Amin. Dalam Markus pasal yang kelima. Di sana kita ketemu dengan seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun ya. Blooding 12 tahun, berat tuh. Pasti badannya kurus, pucat ya kan? Badannya kurus, pucat. Ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bleeding. 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pernah kam di sini? Nggak usah kam lah. Kam atau keluarga gandu aja yang dekat. Bapak, mama, saudara, anak, itu aja ya. Siapa di antara kamu pernah mengalami peristiwa yang sama? Sakit, berobat, nggak sembuh-sembuh, udah habis semua. Rumah itu pun udah dijual, mobil udah dijual, ladang udah dijual, lembu kerbau udah dijual, semua deposito udah dijual, emas-emas kalung udah cincin, semua udah habis dijual, nggak sembuh-sembuh. Coba angkat tangan. Nggak ada. Kenapa? Karena kita, Bapak, disakit begini daripada keri-kerina mati saja dia kamu. Kalau itu banyak ya, aku banyak tahu itu. Lebih baik dia rasa yang sakit itu mati aja lah daripada habis semua. Siapa dulu pernah komandan Korem di Binjai ya? Orang Karo. Kolonel apa gitu, tapi udah lama nih 20 tahun lalu. Waktu dia diperiksa di Jakarta, ternyata penyakitnya kanker. Lalu dibilang ini hanya bisa diobati di Singapura waktu itu. Dia tanya berapa? Dulu 30 juta udah besar ya. Kalau kira-kira sekarang mungkin ya 3-4 MA gitu. Dia bilang, kalau begitu udahlah, bawa ajalah aku pulang ke Tanah Karo. Lebih baik mati daripada habis semua. Jadi lebih baik aku matilah supaya masih ada harta untuk anak-anakku. Tapi orang ini enggak. Dia enggak sayang harta. Dihabiskan semua. Sampai dia enggak punya apa-apa lagi. Satu-satunya yang dia masih punya ialah iman percaya. Enggak punya apapun lagi. Siapa di antara saudara nggak punya apa-apapun lagi selain iman percaya? Nggak ada ya, kita masih punya yang lain-lain ya kan? Siapa di sini saudara yang nggak punya iman percaya? Coba angkat tangan. Nggak ada. Berarti kalau begitu kita masih bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Karena iman percaya wanita itu aja cukup untuk menolong dia.
Waktu tidak ada lagi harapan, dia mendengar bahwa Yesus lewat di dekat orang Labora. Dia mau keliling-keliling Jamin Ginting, lewat Jalan Samura, lewat sampai Simpang 6, masuk kiri, belok kanan, sampai ke sana Jalan Kota Cane. Dia jalan, dan di sana ada anggota-anggota orang Labora yang mendengar Yesus lewat di sini. Dan ada orang-orang lewat. Aku lah naik baca sampati. Ya. Lewat lah, aku nggak bisa lagi ditolong. Udah lewat. Tapi ada juga orang-orang, wah, kalau Yesus lewat, asalku jamah jubahnya, pasti aku sembuh. Wanita itu berkata di ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Imannya itu membangkitkan. Imannya itu membuat dia berdiri. Imannya itu membuat dia keluar dari rumahnya. Imannya itu dia membuat waktu dia melihat Yesus dikerumuni oleh orang banyak, dia nggak putus asa. Imannya itu berkata, biar aku jamah dia. Dengan bersusah payah dia menerobos orang banyak. Dan firman Allah katakan, dia menjamah jubah Yesus. Dan ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Iman percaya bisa membuat mujizat. Hari ini yang Tuhan minta dari kita pun hanya itu, iman percaya. Apa yang engkau terima tergantung imanmu. Dulu saya pernah cerita satu peristiwa, ini ilustrasi ya. Ada satu bapak manggil anaknya mancing di sungai. Dapat ikan besar 5 kilo. Hore, kata anak, kita dapat ikan besar. Bapaknya lepaskan pancingnya, dilepaskannya ikannya ke sungai. Anaknya, bapak, gimana kau ini? Kenapa bapak lepaskan? Tunggu nakku, tunggu. Bapaknya mancing lagi, cerk gitu, mancing, sap, dapat 2 kilo. Hore, katanya. 2 kilo pun lumayan lah, ya kan, 2 kilo. Bapaknya buka lagi pancingnya. Pas, Pak, kenapa? Tunggu dulu, nakku, tunggu. Macamnya pikir jangan-jangan bapak ini udah ada bocor halusnya ini. Pikir. Bapaknya cek, lemparnya kan mancing, cek, dapat segini, keperas, ikan kecil. Bapaknya, udah anakku, yuk, kita pulang. Udah ada ikan untuk dimasak mamamu. Si anaknya, bapak ini gimana? Dapat besar dilepas, 5 kilo dilepas, 2 kilo dilepas, keperas segini dibawa pulang. Gimana bapak ini? Si bapak bilang gini, ya anakku gini, untuk apa kita bawa ikan besar kalau kuali mamamu di rumah pun kecilnya, katanya. Rupanya di rumah kualinya cuma segini gitu. Coba nakku kita masak ikan 5 kilo di kuali yang segini. Wah, apa yang terjadi? Jadi udah ini yang cocok untuk kuali mamamu, katanya. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita itu tergantung pada iman kita. Kalau engkau punya iman yang bertumbuh, engkau akan mengalami mujizat yang besar. Tambah kuat imanmu, tambah banyak mujizat yang engkau alami. Itu sebabnya, ayo bangkit iman percaya kita. Kalau tantangan ada masalah, hadapi dengan tersenyum dan berkata, wow, sebentar lagi aku akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Bagi dia selalu ada jalan keluar. Dia nggak pernah terlambat.